apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah produk dengan teknik sablon DHT, yaitu Direct HVS Transfer Paper. Yang akan saya sablon kali ini adalah sebuah masker dengan bahan katun. Ini adalah contoh hasil yang sudah jadi, namun saya akan sablon di sisi yang lain yang masih kosong. Mudah-mudahan hasilnya dapat maksimal. Untuk yang sudah mengikuti video saya sebelumnya tentang sablon DHT, waktu itu saya menggunakan mesin press untuk sablon di kaos. Nah, saat ini saya akan menggunakan alat yang lebih sederhana lagi, yaitu setrika pakaian. Mudah-mudahan dengan video ini yang ingin mencoba sablon DHT dapat menggunakan setrika jika tidak memiliki mesin press di rumah. Tentu saja kita masih dengan tinta pigmen inkmate khusus Canon ya. Dan ini printer Canon IP2770. Baik, kita akan coba cetak gambar yang akan kita sablon di media masker katun ini. Jadi gambar ini kita akan cetak seperti biasa. Untuk sablon DHT kita harus mencetak dengan membuat gambar ini mirror. Jadi seperti ini. Kita mirror dulu gambarnya, baru kita proses cetak. Oke. Lalu untuk settingnya sendiri seperti biasa, yaitu media tipenya plain paper dan quality cetaknya adalah high. Oke, mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak di video kali ini. Untuk yang belum mengikuti detail teknik sablon DHT bisa melihat video saya sebelumnya. Oke, kita langsung cetak saja. Ini gambarnya, tinta yang kita gunakan, lalu printer. Kita masih menggunakan printer yang sama, Canon IP2770. Dan ini adalah kertas HVS 100 gram. Saya menggunakan HVS khusus, jadi dia memiliki dua sisi, yaitu sisi yang sudah memiliki coating. Jadi kalau kita cetak di sisi yang ada coatingnya ini, yang sudah di coating, tentu hasilnya akan tajam, dan itu akan mempengaruhi hasil sablon kita nantinya. Selain itu, saya biasanya melakukan cetak 2 kali agar hasilnya bisa lebih pekat. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita menggunakan tinta pigmen, biasanya hasilnya tidak sepekat ketika kita menggunakan tinta dye base. Jadi saya lakukan cetak 2 kali di proses sablon DHT. Ini hasil dengan cetakan pertama. Jika dengan cetak pertama ini kita rasa sudah cukup, ya kita bisa langsung proses selanjutnya. Namun jika kita ingin hasilnya lebih pekat lagi, lebih tajam, kita bisa melakukan print 2 kali. Untuk print 2 kali, yang kita perhatikan posisi kertas di awal kita print. Jadi di sudut sini harus kita perhatikan. Jadi kalau dia tidak pas,
nanti akan menumpuk, hasilnya jadi berbayang. Ini print satu kali dengan tinta pigmen khusus Canon. Oke, kita akan print lagi. Jadi seperti ini. Oke, kita tunggu. Dan kali ini saya menggunakan pasta yang sedikit berbeda dengan pasta ketika kita melakukan sablon DHT di media kaos. Jadi pasta ini memang saya buat secara khusus untuk memudahkan ketika kita akan melakukan sablon DHT dengan peralatan yang lebih sederhana, yaitu setrika. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nantinya, dan tentu ini belum ada di pasaran karena memang belum kita produksi, namun akan segera kita produksi dan kita pasarkan. Oke, kita lihat untuk cetakan yang kedua. Nah, dia lebih pekat dan lebih tajam dari cetakan yang pertama. Oke, kita tunggu. Bagi yang sudah punya printer Canon IP2770 atau Canon tipe yang lain, silakan jika ingin mencoba sablon DHT bisa menggunakan tinta pigmen khusus untuk Canon. Kita juga memiliki tinta pigmen untuk printer HP. Jadi tidak hanya bisa digunakan di printer Canon, printer HP pun bisa, dan kita juga memiliki tinta pigmen untuk printer Epson. Jadi bisa di Canon, HP, dan Epson. Bisa semua untuk proses sablon DHT. Ini adalah hasil cetak untuk gambar yang akan kita sablon di media masker. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Baik, ini adalah hasil cetaknya dan kita akan potong dulu salah satu gambar. Jadi kita hanya membutuhkan satu gambar saja karena kita akan coba di media masker. Ini tidak membutuhkan gambar yang terlalu besar. Oke. Ini gambar yang akan kita sablon di media masker. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah pengolesan pasta DHT. Jadi ini pasta khusus memang yang kita gunakan untuk media press menggunakan setrika. Jadi sangat mudah untuk pemberian pastanya. Jadi tinggal kita oles saja seperti ini. Tidak usah tebal-tebal.
kita oleskan 2 kali. Jadi pengolesan pertama nanti kita panasi dengan hot gun, baru kita melakukan pengolesan yang kedua. Ya, kurang lebih seperti ini. Usahakan rata ya, terutama di pengolesan yang kedua. Seperti ini hasilnya. Oke, kita proses, kita panasi dulu. Kita panasi beberapa saat hingga pastanya kering. Jika sudah kering, kita lakukan pengolesan yang kedua. Agar ketika kita press di media yang gelap, seperti warna hitam dan warna-warna yang gelap, warna putihnya dapat tampak dengan jelas, underbase-nya tampak. Oke, ini saya kira sudah kering ya. Kita lanjut dengan pengolesan pasta yang kedua. Oke, kita olesi lagi seperti ini. Tipis saja, yang penting rata. Jadi seperti ini sudah cukup. Kita panasi lagi dengan hot gun. Setelah kering, kita akan press menggunakan setrika. Dan kita gunakan panas yang maksimal ya di setrika ya. Kita setel panas yang maksimal setrika. Oke, cukup. Jadi seperti ini hasilnya. Seperti tidak halus. Jadi proses ini sangat menentukan. Ketika kita press menggunakan setrika itu sangat menentukan. Jadi nanti kita posisikan seperti ini, dan di atasnya kita tutup dengan kain teflon seperti ini. Nah, baru kita press dengan setrika. Nah, ini sudah saya setel posisi yang paling panas ya. Kita press seperti ini. Kita tunggu, bisa kita hitung sampai 20 ataupun 10. Nah, kita lihat nanti
hasilnya setelah press ini, jika dia sudah bagus, dia permukaannya akan seperti permukaan kain teflon. Jadi ya permukaan kain teflon seperti ini. Nah, dia akan berbentuk sama dengan kain teflon. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Jika bentuknya sudah seperti ini, permukaannya, kita anggap ini sudah jadi. Tuh. Jika kita masih ragu-ragu, bisa kita press lebih lama lagi. Jadi, press ini adalah press pemindahan dari kertas transfer ini, kertas HVS transfer paper ini ke dalam pasta DHT. Ya, ini proses pemindahan. Jadi panas di sini sangat diperlukan. Jika kita prosesnya berhasil, maka dia akan pindah dengan sempurna. Oke, kita press, kita pastikan kita press sekali lagi. Nah, kita tunggu agak dingin ya, baru kita lepas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan potong sesuai pola gambar yang kita buat. Jadi kita potong di pinggirnya ini. Jika memiliki mesin cutting, kita bisa menggunakan mesin cutting. Jika tidak punya, kita bisa menggunakan gunting. Sudah cukup. Jadi kita potong dengan gunting. Ya. Nah, setelah kita potong, kita cuci. Untuk proses pencucian, kalian bisa melihat video sablon DHT saya sebelumnya. Silahkan dilihat proses detail dalam pencucian hasil press sablon DHT ini. Itu. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya setelah saya cutting dan saya cuci. Oke. Oke, seperti ini hasilnya. Ya. Lalu kita akan cuci untuk proses selanjutnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil dari cuci di sablon DHT ini. Oke, ini hasil pencucian dari sablon DHT. Jadi untuk versi dengan setrika ini pada sablon DHT, hasil rubbernya itu sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Jadi tipis gitu. Dan ini memudahkan ketika kita press di media-media seperti masker, dia akan mudah menempel. Dan cukup dengan setrika, hasilnya sudah maksimal ini. Oke, kita langsung press di media masker yang akan kita gunakan sebagai proses selanjutnya. Oke, kita sudah memasuki tahap akhir dari proses sablon DHT kali ini. Untuk press di tahap akhir ini kita menggunakan setrika, dan teknik press menggunakan setrika berbeda dengan teknik menggunakan mesin press.
Baik, langsung saja kita letakkan media yang ingin kita press seperti ini. Dan ini adalah masker dengan bahan katun. Lalu kita lapisi dengan kain teflon seperti ini. Nah, pada awal press kita bisa press hanya beberapa detik saja. Kurang lebih 3 detik kita press. Seperti ini, 1, 2, 3, kita lepas. Seperti itu. Lakukan beberapa kali, 1, 2, 3, kita lepas. 1, 2, 3, kita lepas. Sambil kita tekan. Dan selanjutnya kita press-press seperti ini saja. Jadi jangan terlalu lama, karena akan merusak hasil sablon kita. Oke. Cukup seperti ini saja. Sambil kita tekan-tekan. Dan usahakan panas di setrika ini kita setting dengan panas yang maksimal. Oke. Itu kita lihat coba hasilnya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, tampak tekstur dari kain teflonnya ada di sablon kita, dan ini juga sudah menyatu ya dengan masker, bahan maskernya. Kita lihat sudah rapat hasilnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil akhir dari sablon DHT kali ini. Ini juga hasil sablon saya yang tadi. Dan ini hasil sablon yang kita proses tadi. Baik, kurang lebih seperti ini proses sablon DHT menggunakan setrika. Dan jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komen. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gunakan selalu produk-produk dari Inkmade Korea. Salam dari saya, Grosir Tinta Printer.